wabarakatuh. Saya Kesha Fairuz Nugroho dari kelas 10 Kuliner 3. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia apa saja yang telah saya pelajari dari semester 1 hingga semester 2. Pada semester 1, saya telah mempelajari 4 materi. Yang pertama ada LHO, laporan hasil observasi. Yang kedua itu ada anekdot. Yang ketiga itu ada hikayat. Dan yang keempat itu ada negosiasi. Pada semester 2 ada 3 materi yang saya pelajari. Yang pertama ada biografi, puisi, dan yang terakhir teks prosedur kompleks. Di sini saya telah membuat mind map untuk materi-materi yang telah saya pelajari. Berikut ini dia mind map serta penjelasan materi dari saya. Langsung saja kita ke materi yang pertama pada semester 1, yaitu ada LHO. LHO atau laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Selanjutnya untuk strukturnya yaitu ada yang pertama, deskripsi umum merupakan bagian pembuka berisi sesuatu yang dikaji. Bagian ini secara garis besar menguraikan tentang pemahaman hal yang dikaji. Yang kedua itu ada deskripsi bagian, biasanya mencakup rincian tentang bagian-bagian sesuatu yang dilaporkan. Dan yang ketiga itu deskripsi manfaat, yaitu bagian yang menunjukkan bahwa setiap hal atau objek yang diamati mempunyai manfaat. Bagian ini juga bisa disebut sebagai kesimpulan. Selanjutnya itu adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa sebagai objek utama. Kedua, menggunakan kata pengelompokan. Ketiga, menggunakan kata-kata istilah dalam bidang tertentu. Yang keempat, menggunakan kalimat deskripsi. Yang kelima, menggunakan verb relasional. Yang keenam, menggunakan verb aktif alam untuk menjelaskan perilaku. Dan yang ketujuh, mengandung kalimat definisi dalam kalimat deskripsi. Tugas yang saya dapatkan untuk materi LHO adalah mengobservasi lingkungan sekolah bersama kelompok saya yaitu kelompok 4, dan saya kedapatan observasi di bagian perpustakaan. Selanjutnya materi kedua ada anekdot. Anekdot adalah cerita singkat yang menyentil atau mengandung kritikan tetapi dibungkus dengan bahasa atau cara penyampaian yang menarik, cerdas, dan memiliki kesan yang lucu. Struktur dari anekdot sendiri yang pertama ada abstrak, 2 orientasi, ketiga krisis, 4 reaksi, 5 koda. Lalu untuk kaidah kebahasannya yang pertama ada menggunakan kata kerja lampau, yang kedua menggunakan kata keterangan dalam bentuk lampau, yang ketiga menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan, yang keempat menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah, yang kelima bersifat naratif atau diceritakan secara runtut, yang keenam menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk, dan yang ketujuh terkadang dilengkapi dengan pertanyaan retorik. Pada materi kedua ini, kami diberikan tugas yaitu menampilkan sebuah cerita yang dimana di dalam cerita itu terdapat kritik namun ada kesan leluconnya. Kelompok saya yaitu kelompok 4 menampilkan cerita dengan judul Muri Terlambat ke Sekolah. Selanjutnya di materi ketiga yaitu ada hikayat. Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Struktur dari hikayat sendiri itu ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, serta yang keenam koda. Kaidah kebahasan dari teks hikayat yang pertama ada teks hikayat menggunakan banyak konjungsi atau kata-kata penghubung. Yang kedua, teks hikayat menggunakan kata-kata arkais atau kata-kata yang tidak lazim untuk digunakan di Indonesia atau wilayah lainnya. Yang ketiga, menggunakan majas. Pada teks hikayat ditambahkan dengan maksud untuk memperluas gaya bahasa. Pada materi ketiga, kami diberikan tugas yaitu membuat sebuah drama di mana drama itu menceritakan sesuatu yang berisi kemustahilan dan kesaktian. Kelompok saya menampilkan drama dengan judul Perkara Si Bungkuk dan Si Panjang. Selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu ada teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak untuk memenuhi kepuasan yang bersangkutan dalam elemen tertentu, seperti kompetisi atau kerjasama. Strukturnya yang pertama ada orientasi,
Yang kedua permintaan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penawaran, yang kelima persetujuan, serta yang keenam penutup. Kaidah kebahasaan yang pertama, ada bahasa yang digunakan cenderung sopan dan persuasif. Yang kedua, terdapat kalimat deklaratif. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Yang keempat, bersifat pemerintah dan memenuhi perintah. Yang kelima, menggunakan kata sambung atau conjunction. Dan yang keenam, menggunakan kata ganti atau pronomina. Pada materi keempat ini, kami diberikan tugas untuk membuat sebuah video bertema negosiasi, dan kelompok kami memilih untuk membuat video dengan judul membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Lalu selanjutnya di semester 2 pada materi pertama yaitu tentang biografi. Biografi adalah teks yang menjelaskan riwayat hidup seseorang atau tokoh dan ditulis oleh orang lain. Sebaliknya, bila riwayat hidup tokoh ditulis sendiri oleh orang terkait, maka disebut dengan autobiografi. Strukturnya itu ada 1 orientasi, 2 kejadian penting, 3 reorientasi. Struktur kaidah selanjutnya yaitu kaidah kebahasaannya. Yang pertama, ada biografi menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal yaitu ia dan dia atau beliau. Yang kedua, untuk menjelaskan atau menceritakan peristiwa-peristiwa atau aktivitas fisik yang dilakukan oleh tokoh. 3. Untuk memberikan informasi dengan detail mengenai karakter tokoh. Biografi menggunakan kata deskriptif. Yang keempat, untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh yang menjadi subjek dalam ceritanya. Biografi menggunakan banyak kata kerja pasif. Yang kelima, untuk menggambarkan peran dari tokoh. Dan yang keenam, menceritakan waktu. Biografi kerap menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina. Pada materi kelima, kami diberikan tugas individu, yaitu dengan menceritakan kehidupan dari tokoh yang kami idolakan. Selanjutnya yaitu materi ke-6 ada puisi. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna mendalam. Struktur dari puisi sendiri yaitu yang pertama ada struktur batin. Penting untuk mengetahui struktur batin pada puisi yang terdiri atas tema atau makna, nada, rasa, dan amanat. Struktur batin memberikan gambaran mengenai keadaan jiwa penyair serta melihat kompleksitas emosi yang tercermin dalam puisi. Yang kedua, struktur fisik. Struktur fisik pada puisi lebih bersifat tersurat daripada tersirat karena terlihat secara kasat mata dalam tiap lirik dan baitnya. Struktur fisik meliputi rima, imajinasi, gaya bahasa, diksi, dan tipografi. Kaidah kebahasannya yang pertama ada penggunaan kata-kata yang konkret, yang kedua penggunaan diksi untuk memperindah kalimat, yang ketiga menggunakan pengimajian untuk memperjelas makna yang ingin disampaikan penulis, yang keempat terdapat irama atau ritme. Pada materi ke-6 ini, kami ditugaskan untuk memberikan satu kata pada setiap siswa, lalu dibikin kelompok dengan 6 anggota. Setelah itu kata yang kami punya dibikin menjadi sebuah kalimat puisi. Setelah puisinya jadi, kami tugaskan untuk tampil. Selanjutnya yaitu materi terakhir. Materi ke-7 itu ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah jenis teks yang berisi serangkaian langkah atau aturan tertentu yang ditetapkan dan diikuti secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu tugas. Strukturnya yaitu ada A. Tujuan berisi pengantar berkaitan dengan petunjuk yang akan dikemukakan pada bagian pembahasan. Yang selanjutnya B. Langkah-langkah pembahasan diisi dengan petunjuk pengerjaan sesuatu yang disusun secara sistematis. Pada umumnya, penyusunannya mengikuti urutan waktu dan bersifat kronologis. Ada 3 kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur kompleks. Yang pertama, teks yang berisi cara-cara menggunakan alat, benda, ataupun perangkat lain yang sejenis, misalnya cara menggunakan komputer atau cara mengendarai mobil secara manual. Yang kedua, teks yang berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas, misalnya cara-cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, atau cara-cara berolahraga untuk penderita sakit jantung. Yang ketiga, yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu, misalnya cara-cara menikmati hidup atau cara-cara melepaskan kebosanan. Selanjutnya C. Penutup diisi dengan kalimat yang seperlunya, tidak berupa kesimpulan. Penutup itu seperlunya saja, yakni terdiri atas 2 kalimat. Hal tersebut hanya berfungsi sebagai penanda bahwa teks itu sudah selesai.
Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Yang ketiga, banyak menggunakan conjunction dan partikel yang bermakna penambahan. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif yang mengandung ajakan, permintaan, atau imbauan kepada orang lain. Yang kelima, apabila teks prosedur berupa resep ataupun petunjuk menggunakan suatu alat, maka digunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan pada materi ke-7, materi terakhir di kelas 10, kami ditugaskan untuk membuat video, yaitu membuat makanan atau minuman secara mandiri. Lalu setelah videonya jadi, digabungkan dengan kelompok masing-masing. Pada materi ini saya membuat minuman, yaitu ice palm sugar coffee. Itu dia materi bahasa Indonesia yang telah saya pelajari di kelas 10. Ini dari semester 1 hingga semester 2. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.